Kok murung sih? Aku bingung nih kak. Habis lulus kuliah kemana ya kak? Lah kenapa bingung? Kuliah aja ke Universitas PGRI Palembang. Banyak program studi yang bisa kita pilih, seperti Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, dengan program studi pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan matematika, pendidikan fisika dan MIPA fisika, bimbingan konseling, pendidikan guru PAUD, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sejarah, pendidikan akuntansi, pendidikan geografi, pendidikan jasmani, pendidikan seni pertunjukan, dan program profesi guru atau PPG matematika dan bahasa Indonesia. Wah, banyak sekali ya program studinya. Eits, bukan itu aja. Ada juga fakultas teknik, fakultas ekonomi, fakultas perikanan, fakultas MIPA, dan pascasarjana. Wah, keren ya kak. Untuk program beasiswa ada nggak kak? Ada dong. Universitas PGRI Palembang memberikan program kuliah gratis dan beasiswa untuk program studi budidaya ikan, pendidikan fisika, dan MIPA fisika. Ada lagi nih, bagi orang tuanya guru akan mendapatkan diskon biaya kuliah sebesar 50%. Wah, kalau gitu sekarang antar aku ke sana yuk kak. Ayo. Universitas PGRI Palembang menerima mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 dengan 5 fakultas dan pascasarjana. Pendaftaran dibuka mulai bulan April sampai dengan September 2020. Bagi calon mahasiswa yang telah mengikuti tes PMB Universitas PGRI Palembang di sekolah-sekolah dan dinyatakan lulus, silakan registrasi ulang melalui website di www.univpgri-palembang.ac.id. Informasi dan pendaftaran bisa datang langsung ke kampus Universitas PGRI Palembang di Jalan Jenderal Ahmad Yani 910 Ulu Palembang, atau dapat juga menghubungi Ermini di 0812 715 25289 dan Adi Guna di 0821 7536 3770. Universitas PGRI Palembang, kampus melaju dengan mutu. Disiarkan langsung dari lantai 3 Wisma Eljon, Jalan Jenderal Sudirman nomor 75. Eljon FM 95,9 Palembang Tourism Business and Investment. Selamat pagi sahabat Eljon. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di kebersamaan hari ini. Special weekend, kita hadir dengan The Talk Show, kesempatan 5 September 2020. Kabar terbaik itu yang kami harapkan selalu bersama Anda. Dan yang pastinya di hari ini The Talk Show kembali hadir bersama dengan Universitas PGRI Palembang. Luar biasa ya, kalau udah weekend itu pasti nih sama Universitas PGRI, karena memang apa ya, kalau kita weekend itu pengen sesuatu yang baru atau mungkin juga bisa refreshing, banyak dapat informasi yang bisa, siapa tahu nih setelah dari sini kita juga jadi punya motivasi untuk bisa gabung sama Universitas PGRI. Apalagi Universitas PGRI Palembang ini sudah melahirkan banyak putra-putri berbakatnya. Nah, pagi hari ini di Tafatan tidak sendirian sahabat Eljon, sudah bersama ketiga narasumber dari Universitas PGRI Palembang. Dan ditemani bersama dengan Bapak Rizwan Aradea. Beliau ini adalah Kabag Hubungan Antar Lembaga dan Organisasi PGRI pada Biro OKHAALOP. Ngomongnya ribet ya. Dari Universitas PGRI Palembang. Iya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sahabat Eljon, sebenarnya secara off air tadi kita nih udah banyak ngobrol dan bahkan asik banget. Iya. Kenapa kita bilang begitu? Karena emang di sini apa ya? Hubungan antara bisa dikatakan seorang dosen lah ya, bisa dikatakan gitu, sama mahasiswa-mahasiswinya itu enggak yang kayak hubungan kaku atau gimana gitu. Jadi kita akan cari tahu seperti apa obrolan menarik kita hari ini, karena memang sudah ditemani juga sama putra-putri berbakat dari Universitas PGRI Palembang. Ada Juliadi Akbar, biasa dipanggil Juli. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Iya, jadi Juliadi Akbar ini adalah Ketua Umum BGK PGRI Palembang ya. Iya, gitu kali. Dan ditemani sama cewek cantik juga. Ada cowok cakep, ada cewek cantik ya nih. Wajar, Mbak, wajar. Iya, ini ada Rani Anggra ini.
Selamat pagi Rani. Selamat pagi Mbak. Iya, jadi Rani ini sebagai apa nih dari Universitas PGRI kali ini? Oh, kalau Rani di sini sebagai senior dari rombongan Juliari Akbar. Oke, dari BKK Universitas PGRI Palembang ya. Nah, itu dia. Dan sebenarnya sebelum sama putra-putri berbakatnya nih, Nita mau ngobrol dulu sama ketuanya yang mengetuai para anak-anaknya, yang membimbing anak-anaknya sehingga bisa jadi sukses. Karena memang kan ya, di balik anak-anak yang berbakat tentu ada orang tua nih yang memberikan banyak ilmunya. Aduh, setua itu kali ya, enggak juga. Katanya sih pengen dipanggil Mas Iwan aja. Boleh. Oke. Jadi gini ya, Pak Iwan, bisa diceritain nggak hingga akhirnya sekarang ini kan ya Bapak yang bisa katakan memegang lah ya dari yang memimpin ibarat kata dari Bujang Gadis Kampus Universitas PGRI Palembang. Bisa diceritain Pak mungkin seperti apa berdirinya atau apa bagaimana berjalannya selama ini BGK dari Univ PGRI Palembang itu? Oke Pak. Jadi adik-adik ini pada prinsipnya mereka adalah mahasiswa kami yang memang punya sesuatu yang agak berbeda ya di kampus, misalnya talenta-talenta yang berbakat. Kita sangat care dengan mereka-mereka yang punya kebolehan-kebolehan yang pada intinya nanti kalau dibina dia menjadi ikon kita Mbak untuk promosi kampus. Nah misalnya mereka-mereka yang punya hobi seni misalnya Mbak, karena kita punya program seni pertunjukan seperti Rani ya, dari mahasiswa program seni pertunjukan. Nah, di situ ada beberapa mata kuliah yang memang mengharuskan mereka untuk tampil Mbak, misalnya nari ya, mata kuliah tari, kemudian ada band dan manajemen pertunjukan seni ya. Teater jangan lupa. Teater juga. Nah itu kan ada kaitan dengan kemampuan mereka bagaimana mengelola potensi yang mereka punya Mbak. Nah ini kalau tidak diwadahi atau di create begitu, mungkin akan sayang kalau bakat-bakat seperti itu hanya berjalan tanpa arah begitu. Nah makanya salah satu wujud keinginan dari kawan-kawan yang memang sudah punya talenta seperti itu, dibentuklah event-event namanya, salah satunya Bujang Gadis Kampus itu Pak. Nah event ini tentu didukung penuh oleh universitas, karena setiap momen yang mereka lakukan sistematika pelaksanaannya memang sudah diatur sedemikian rupa sehingga bisa mengupkan kampus dan mereka juga yang ikut terlibat di dalamnya. Misalnya seperti saya, kalau mereka-mereka yang sudah punya kemampuan yang luar biasa itu, setelah mereka ikut tes, kemudian diuji, kemudian bisa menang. Nah nanti ada cara berikutnya untuk mengupkan, misalnya seperti Rani sering muncul di media sosial ya, atau di koran misalnya Mbak. Kita berusaha untuk seperti itu. Dia berkumpul dengan kawan-kawan yang memang bisa membagikan potensi itu. Seperti kemarin di Putri Sriwijaya ya, di Muara ini dia terpilih. Semua elemen kampus terlibat untuk mengupkan dia Mbak. Dan alhamdulillah dia terpilih gitu. Nah itu salah satu usaha kita. Tapi yang tadi Mbak tetap promosi kampus tidak pernah lupa. Selagi dia mahasiswa kami, tentu kami usahakan bagaimana secara pribadi dan lembaga dia juga punya kemampuan untuk up begitu, seperti itu. Jadi kan ini tugas kewajiban kami untuk membuat mahasiswa kami menjadi mahasiswa yang bertalenta, berbakat dan punya sesuatu yang bisa dijual, layak jual ya untuk di luar sana Mbak. Kalau mereka sudah punya kemampuan seperti itu, setelah tamat nanti mereka akan menjadi alumni yang berprestasi di luar sana. Biasanya dunia kerja kan seperti itu Mbak, melihat bakat-bakat yang memang sudah dirintis sejak di kampus. Dan saya sudah sering bilang kepada mereka, kalau kalian selama di kampus punya sesuatu yang luar biasa, maka di dunia kerja akan mudah mencarinya seperti itu. Dan itu kan kita sudah buktikan banyak Mbak, bahwa mereka yang sudah punya kemampuan yang bisa di-up-kan itu bisa menjadi salah satu kepentingan mereka juga. Karena kita memikirkan juga kalau kemudian setelah tamat nganggur kan sedih juga gitu. Jadi cerita paling tidak ilmu yang mereka dapat itu juga bisa digunakan ya. Betul Mbak. Nah ini kan disinkronisasikan karena walaupun bagaimana tetap kita nuansa akademiknya tetap utama Mbak. Kuliah mereka jangan sampai lalai begitu. Kemudian prestasi akademiknya juga jangan sampai lalai. Buktinya si Rani tepat waktu tamat. Meskipun kesibukannya seabrek-abrek Mbak, luar biasa.
Jadi manajemen waktunya juga tetap dipantau ya Pak ya. Seperti itu. Juli sekarang sedang sibuk PPL. Oh, seperti itu. Iya, tapi dia bisa memanage waktu. Dan tiap malam Sabtu ya, waktu kita masih sibuk-sibuk, dia jadi announcer di Pedestrian Sudirman, Mbak. Oh, saya jadikan dia punya talenta yang luar biasa di bidang MC ya. MC. Nah, dia punya kemampuan yang bisa menyampaikan informasi-informasi kampus di kayak area ramai. Dan dia tergabung juga di wedding organizer, di mana-mana dia punya talenta seperti itu. Nah, ini kan membawa nama kamu. Kita Juliardi mahasiswa mana? Universitas PGRI Palembang, Pak, gitu. Oke. Jadi intinya apapun itu, jadi ibaratnya itu pandangan orang tidak memandang kaku ya. Betul, seperti gitu. Apa kegiatan dari Universitas PGRI itu. Karena kalau misalnya berkutat-kutat di urusan akademik saja, Mbak, terus terang yang kita tonjolkan juga bukan hanya hard skill, tapi juga soft skillnya. Nah, soft skill ini justru yang lebih berperan untuk membangun bagaimana kepribadian, kemudian intelektualitas, dan kemudian apa yang bisa dibuat mereka ketika nanti setelah tamat. Nah, bekal ini tidak bisa tiba-tiba, Mbak. Harus dimulai dari step by step. Nah, ketika mereka sudah terbiasa dengan event-event ya, kemudian dengan orang-orang yang segala macam bentuknya seperti Rani kan sering pemotretan. Jadi, model juga ya Pak ya. Mahasiswa kan kalau udah di luar sana dia udah seperti model betul. Nah, tapi ketika balik ke kampus, itulah lagi yang saya selalu bilang ke adik-adik itu, kalian tidak boleh lupa dengan alma mater itu, karena itulah yang membesarkan kalian. Nanti setelah alumni juga jangan lupa tetap akan memberikan sumbangsi itu seperti itu. Minimal dia membawa nama kampus. Misalnya nanti ditanya alumni mana, nggak mungkin universitas lain yang disebut. Iya pasti PGRI yang disebut ya. PGRI Palembang seperti itu. Makanya segala event seperti kita bisa ketemu di sini, buat kawan-kawan juga yang di luar sana yang mau bertanya banyak tentang universitas. Sebenarnya adik-adik ini sudah membawa banyak cerita untuk seperti itu. Oke, itu dia. Sebenarnya masih banyak sahabat Eljon pembahasan kita, bahkan yang pastinya obrolan ini masih akan semakin menarik ya bersama juga Pak Iwan, Juli dan juga Rani. Dan setelah ini saya akan tanya, sebenarnya seperti apa sih menjalin hubungan yang saling sinergi antara kampus dengan pihak luar agar mahasiswa itu juga mampu mengaktualisasikan kemampuannya di luar kampus. Tapi sesaat lagi sahabat Eljon, kita masih akan kembali untuk Anda di sesi kedua di The Talk Show hari ini. Anda yang bergabung di 31755 atau juga lewat WhatsApp kita di 0813 6762588. Ada bingkisan menarik untuk Anda dari Universitas PGRI Palembang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Eljon FM. Download aplikasi Eljon Media di App Store dan Play Store. Anda yang masih terus bergabung di 95,9 Eljon FM Palembang, Tourism Business and Investment. Kita kembali lagi di Talk Show ya Sobat Eljon. Ini special weekend dan juga masih bersama dengan narasumber dari Universitas PGRI Palembang dan bersama dengan Bujang Gadis Kampus PGRI Palembang ya. Ada Kabak Hubungan Antar Lembaga dan Organisasi PGRI, itu ada Bapak Rizwana Radea, dan juga Juliadi Akbar, dia adalah Ketua Umum BGK PGRI Palembang, dan juga Rani Anggraini. Jadi tadi di awal sudah banyak ngobrol sama Pak Iwan. Ini off air-nya aja udah rocos nih sahabat Eljon. Kayaknya nih posisinya nanti bakalan posisinya itu balik ke Pak Iwan, dari Nitanya kegeser gitu kan ya, untuk bisa siaran di Eljon. Oke nih Pak, melanjutkan kita pembahasan di awal ya. Jadi tadi juga sempat Nita mau tanya soal bagaimana sih Pak menjalin hubungan yang saling bersinergi antara kampus dengan pihak luar agar mahasiswa ini juga mampu yang namanya mengaktualisasikan kemampuannya di luar kampus. Jadi begini Mbak, kita kan kalau ada event-event nih, misalnya ada kegiatan lomba atau kegiatan-kegiatan yang terkait dengan undangan dari pihak luar misalnya Mbak ya, kan itu butuh mahasiswa Mbak. Benar. Misalnya seperti sekarang adik-adik ini ada yang sedang dipersiapkan untuk mengikuti lomba. Seperti kita seperti yang saya sampaikan tadi, ada band kampus juga yang saya bina Mbak, yang
Saya tadi kan namanya Jocelyn Ben kalau nggak salah, yang itu tadi Mbak. Iya. Kalau Mbak yang nggak salah, saya nggak salah Mbak. Nah, adik-adik itu mereka-mereka yang memang punya kemampuan untuk meng-create bagaimana berkarya itu Mbak. Nah, karena rata-rata mereka adalah anak-anak seni, jadi nggak susah Pak menggagas supaya mereka bisa berperan itu. Nah, nanti dari situlah peran kita bagaimana membuat mereka bisa tampil gitu. Nah, tampil ini kan di pihak luar Pak. Nah, saya kasih saran bagaimana bisa seperti itu. Seperti Rani juga banyak masalah dia waktu kebetulan dia pemilihan Putri Sriwijaya, dia sedang PPL, KKL ya? KKL. Nah, kan mensinkronkan waktu antara KKL dengan pihak luar yang punya kepentingan dengan pemilihan Putri Sriwijaya kan pihak luar tuh Mbak. Beda-beda ya Pak. Jadi bagaimana caranya supaya nuansa akademiknya nggak tinggal, dia tetap bisa ber-KKL dengan waktu yang memang sudah di-matchingkan dengan kegiatan seperti itu Mbak. Jangan sampai KKL-nya terlantar karena ikut itu Mbak. Benar. Nah, itu makanya perlu ada sinkronisasi antara lembaga dengan pihak penyelenggara. Nah, itu peran-peran kami seperti itu Mbak. Soalnya kalau tidak difasilitasi kasihan dia, masa mahasiswa harus gagal gara-gara ikut kegiatan di luar tapi akademiknya kok tertinggal. Nah, itu nggak boleh Mbak di kami. Artinya adik-adik dia tetap dikawal karena dia pergi itu membawa nama kampus. Seperti juga kemarin ada ikut yang Liga Dangdut kita, adik-adik senior dia ya, si Aidil namanya. Itu juga kita fasilitasi misalnya untuk SMS. Oh, itu Aidil tuh dari sana ya Pak? Iya, baru wisuda kemarin. Nah, dia kita fasilitasi SMS segala macam sehingga dia tetap membawa nama kampus. Itu kan karena pihak ketiga yang pihak luar yang harus kita sinkronisasi. Jangan sampai hubungan kita dengan ada mahasiswa kita yang ikut kegiatan kok seolah-olah kita padahal itu membawa nama baik kampus gitu. Membawa nama kampus kok kita tidak care gitu. Nah, itu peran kita di situ, Mbak. Jadi adik-adik ini ketika dia ikut kegiatan seperti itu tetap dengan keyakinan bahwa dia bisa melaksanakan bahkan bisa juara ya, bisa juara tapi membawa nama baik kampus. Nah, itu yang terus didengungkan. Ketika dia berbicara atas nama mahasiswa Universitas PGRI Palembang, mahasiswa Universitas PGRI Palembang, itulah peran kita, Pak. Kalau dia mengaku mahasiswa lain, ada something wrong. Iya, beda tanggung jawab juga dong Pak ya. Kan diwanti-wanti Mbak, jangan sampai ada seperti itu. Saya kan nggak diurus sama kampus, ngapain saya? Nah gitu kan, nggak boleh, gitu nggak boleh. Karena tetap, bagaimanapun juga tetap bagaimana mensinergikan antara kampus, pihak ketiga dan mahasiswa. Itu yang penting, paling penting menurut kami gitu. Itu ya. Oke, dari Pak Iwan, saya mau coba ngobrol sama Ketua Umum BGK PGRI Palembang nih. Aduh, ada cowok ganteng nih sahabat Eljon. Jadi emang ini ya muda, berbakat, dan yang pasti juga pengen tahu sebenarnya hingga akhirnya bisa terjun ke ke bagian bujang gadis kampusnya itu, dan apakah mungkin backgroundnya juga lebih menuju ke sana seperti itu. Kalau dari Rani tadi kan katanya emang dari seni pertunjukan gitu kan. Nah, ini kita pengen tahu dulu nih latar belakang dari Juliadi Akbar ini. Panggilnya Mas Juli atau Juli aja deh. Ade Juli ya. Jadi kayak dari gemes gitu. Jadi dari Juli. Nah, ini bisa cerita sedikit nggak hingga akhirnya masuk ke BGK PGRI Palembang ini? Ya. Jadi awalnya itu aku dari olahraga, Mbak. Olahraga ya. Olahraga bukan basic saya di bidang pageant seperti ataupun entertain. Jadi awalnya pertama sih nggak niat sama sekali. Ada suatu hari dari pihak kampus itu nawarin, "Dek, mau nggak ikut bujang gadis kampus?" gitu. Sedangkan aku belum pernah ke sana, maksudnya belum pernah ke bidang pageant, belum tahu bidang pageant seperti apa. Tapi setelah ini loh, nanti kakak ajarin, semuanya kakak ajarin. Oh ya udah kak. Terus di olahraga juga kan kemarin ada kakak tingkat saya yang pernah ikut bujang gadis kampus. Jadi dia ingin ada penerus dari olahraga gitu Mbak. Jangan stuck di situ aja gitu kan. Oh ya udah kak, aku ikut aja gitu kan. Setelah diajarin, akhirnya muncul nih niat Mbak. Muncul niatnya ya. Iya. Oh enak ya ternyata. Kalau kita masuk, kita menang, kita dapat istilahnya dapat
dapat dari hasil jerih payah kita gitu kan. Nah setelah itu saya mencoba ikut seleksi, yang nyeleksi rombongan Kak Rani, ada Pak Rizwan juga. Oke. Ya yang nyeleksi. Jadi saya ikut awalnya memang minder. Saya orangnya pertama sebelum ikut Bujang Gadis Kampus insecure Mbak istilahnya. Kalau melihat orang lain yang lebih dari saya langsung nggak pede, langsung nggak percaya diri. Oke. Tapi setelah saya mencoba, akhirnya di hari pertama saya seleksi, oh ternyata enak sih. Terus hari kedua seleksi, ternyata masuk nih Mbak. Masuk. Ada karantina, ada yang lain yang belum pernah saya coba, saya dapat di Ikatan Bujang Gadis Kampus PGRI ini. Dari sana muncul tertarik, sekarang mungkin bisa jadi MC, bisa nyanyi juga, ya dan lain-lain. Mungkin banyak sekali pembelajaran yang saya dapat dari Ikatan Bujang Gadis ini, Mbak. Itu ya. Iya. Jadi emang selama bergabung di BGK Universitas PGRI ini juga banyak sekali hal-hal yang bisa didapat ya. Iya, sama seperti sekali. kata Pak Iwan tadi, hingga akhirnya di luar itu memang benar-benar kampus itu mendukung ya. Iya benar. Jadi ada nilai jualnya juga ya, Iya, dan benar. juga bisa jadi promosinya juga untuk kampus. Luar biasa sekali. Jadi sebenarnya kalau untuk informasi juga nih sahabat Eljon, prestasi yang sudah didapat sama Juliadi Akbar ini merupakan top 5 Bujang Kampus 2018, dan Juli ini juga juara 2 vokal solo Semarak Bulan Bahasa, vokal solo loh. Jadi pinter nyanyi juga. Wah. Talenta Mbak, berbakat. Iya, berbakat juga. Dan Juli ini juga juara 4 Liga Mahasiswa Zona Sumatera ya. Iya, Sumatera. Itu. Jadi dari bidang atletnya juga ada gitu Ada. kan ya. Itu tahun berapa tuh? Baru Mbak, Baru. sebelum saya ikut Bujang Gadis tahun 2018, tapi bulannya sebelum saya ikut Bujang Gadis. Ah, itu nih. Ini kayaknya para cewek nanti setelah ini pada antri gitu kan. Wah. Oke. Tapi kita tanya dulu, kira-kira single kah atau memang sudah punya pasangan gitu kan ya? Single, alhamdulillah single. Oh, jadi promosi sendiri. Mbak, lewat Bercanda ya sahabat Eljon ya. Oke. Kita fokus untuk pertanyaan lewat WhatsApp. Ini assalamualaikum. Pagi para narasumber dari PGRI. Selamat pagi. Ini ada Rahmat dari Betung, Bapak. Jawabannya Mbak. Oke. Saya mau tanya ke Bapak nih. Pertanyaan untuk Pak Iwan. Bagaimana Universitas PGRI ini memberikan peluang untuk mahasiswanya yang berbakat di bidang seni? Nah, itu dia. Silakan Pak, mungkin mau langsung ditanggapi. Ya, kalau gini Mbak, kalau misalnya dia sudah terdaftar sebagai mahasiswa kami Mbak ya, kebetulan memilih program studi seni pertunjukan seperti Rani, otomatis nanti akan ada semacam penjaringan minat gitu Mbak, minat bakat gitu. Di kita itu ada namanya Jelang Petang ya, setiap hari Selasa ya, Iya, Selasa, dulu Kamis kan, hari Selasa. Nah di Jelang Petang itu Pak, unjuk gigi mahasiswa dari seni pertunjukan, mau teater, mau band, mau nyanyi ya. Kemudian talk show segala macam ada di situ Mbak. Nah itu ajang mereka untuk mulai menunjukkan bakat. Nah nanti di situ kita lihat adakah di antara mereka yang punya talenta-talenta yang bisa di-up. Nah misalnya di antara mereka ada yang pinter nyanyi. Nah nanti ada kegiatan-kegiatan misalnya di kampus itu perlombaan misalnya. Seperti kita itu ada dulu Dekan Cup ya Rani ya. Iya, Dekan Cup. Nah di situ ada perlombaan-perlombaan. Nah dari situlah mulai muncul Mbak. Nah kan jadi kalau ada adik siapa tadi Mbak? Adik Dari Rahmat. Rahmat misalnya mau bergabung di kami, silakan nanti unjukkan kebolehannya itu. Kita ya harus ikut Mbak, harus ikut kegiatan. Kalau nggak kegiatan kan nggak bisa lihat bakatnya atau apa gitu. Terus misalnya kita juga ada event-event yang memang mungkin bisa menjadi semacam catatan lah begitu buat kawan-kawan yang memang pingin nyanyi. Misalnya kalau ada kegiatan tanpa terencana misalnya Mbak, tiba-tiba dia nyanyi misalnya gitu. Kan kita sering mengadakan seperti di kegiatan-kegiatan penyambutan mahasiswa baru. Nah, dia kan nyanyi tuh, spontan begitu nyanyi. Nah, nanti dilihat ini punya talenta.
Punya bakat ya. Punya bakat. Karena dia bisa berani udah bayangkan semester 1 udah bisa unjuk gigi, bahkan nggak semua. Biasa ada ketika PKKMB ya, sekian ribu mahasiswa itu, itu kan tampil nanti di antara mereka, dia maju aja itu sudah luar biasa, Mbak. Siapa yang bisa nahan gemetar gitu demam panggungnya ketika mereka. Nah nanti di situ kita kelihatan, oh ini bisa di up. Nah kita mulai ada berkata-berkata diajarin gitu, karena di seni itu ada vokal juga ya, Ada vokal, pelajaran ada vokal. musik. Nah itu makanya rata-rata yang muncul itu anak seni, Mbak, seni pertunjukan. Nah itu untuk Ade Rahmat tadi. Oke, Pak, kita ini beralih ke line telepon dulu ya. Ada Ian di Pangkalan Balai. Kok banyak sini? Iya. Selamat pagi Ian. Oh, selamat pagi. Iya, Ian, silakan langsung dengan pertanyaannya dengan narasumber dari PGRI pagi hari ini. Iya, saya dari tadi dengerin gitu. Ini saya punya adik nih ya, untuk mau masuk kuliah. Masih buka nggak pendaftaran? Masih Pak. Masih. Oh, sampai Oktober. Sampai Oktober ya? Iya, sampai Oktober. Oke. Nah, saya juga tertarik sama tadi ada bidang gadis ya. Nah, saya juga melihat anak saya ini punya talent juga sih untuk entertain gitu kan. Apakah nantinya di Universitas PGRI bisa dikembangkan gitu loh. Nah, terus saya mau nanya juga untuk siapa? Juli ya? Iya, si Juli Bujang Kampus. Gimana sih trik dan tipsnya? Apalagi ini anak baru lulusan SMA kan, pasti belum tahu dunia seperti itu. Sisi positif yang bisa diambil dari BGK itu apa? Kemudian tips dan triknya apa? Ya mungkin itu aja sih. Oke. Itu aja? Iya itu aja. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Ian itu ya. Jadi ada banyak juga pertanyaannya ya, khususnya ini untuk Juli nih. Karena memang kayaknya Pak Ian ini punya anak yang baru lulus SMA. Adik ya. Adik. Oke. Jadi kira-kira seperti apa nih, punya tips atau juga trik untuk bagaimana apa ya? Kita juga nggak bisa ya Pak ya. Ibaratnya anak-anak yang baru tamat gitu untuk bisa membangkitkan dan juga bisa dikatakan motivasi lah untuk dia akhirnya bisa untuk akhirnya menunjukkan bakatnya itu seperti itu. Jadi begini Pak, mungkin buat sekalian Pak Ian menjawab tadi Mbak ya. Kalau mereka memang sudah terbiasa di SMA itu punya aktivitas ekskul misalnya Mbak ya, atau kalau misalnya dia tertarik di seni pertunjukan, mungkin sudah biasa teater, puisi, kemudian vokal dan sebagainya itu, ada ketertarikan yang luar biasa buat kawan-kawan yang memang sudah punya bakat Mbak. Ketika ada event, biasanya mereka berani menunjukkan diri bahwa saya bisa gitu Mbak. Nyanyi yang paling mudah. Kita kan kalau ada event itu biasanya pasti ada organ. Nah organ inilah kan vokal langsung Mbak. Ketika kita mulai take vokal itu, dia bisa nyanyi atau enggak udah ketahuan. Itu ya. Nah itu Mbak, itu salah satunya mungkin Pak Ian kalau misalnya oke, itu yang untuk nyanyi. Kalau yang lain misalnya dia punya bakat di seperti Rani, kita lihat face-nya aja udah tahu. Fotogenik gitu ya. Lihat secara kasat mata aja, ini kok kayaknya fotogenik ya gitu. Nah bisa nanti kita arahkan untuk ke sana. Makanya memang harus lewat seleksi ya di event-event itu. Benar. Di BGK itu begitu seperti itu Mbak. Jadi selain kepribadian yang tadi kecantikan dan print ya, talenta, juga harus bisa melewati fase itu Mbak. Nggak ada tiba-tiba dicomot. Jadi nggak ada Mbak. Ingat by proses ya, semuanya by proses. Sehingga seperti sekarang kalau Rani bisa menyelesaikan pendidikannya dengan tepat waktu, dia bisa memanage bagaimana bisa selesai kuliahnya, dan dia bisa tetap eksis di luar sana, itu kebanggaan-kebanggaan yang semua kita sudah tahu ya, bahwa itulah keinginan orang tua, keinginan kampus, keinginan kami, dosen-dosen dan kawan-kawan juga seperti itu. Seperti si Juli pasti akan ikuti jejak seniornya Mbak. Benar sekali, siap ya. Jadi Juli, itu demi masa depan gemilang. Jangan lupa sama Pak Iwan loh. Nah ini mau denger nih dari Juli. Jadi ya terima kasih Pak Ian udah bertanya sama saya. Jadi untuk tips and trick untuk masuk ke Bujang Gadis Kampus itu dibilang susah ya susah, dibilang mudah ya nggak terlalu mudah gitu. Jadi yang pertama kita harus ngumpulin niat dulu nih. Niat dulu. Kalau kita udah niat
berarti kita pasti akan melakukan dengan totalitas seperti itu. Jadi niat dulu yang pertama, kemudian kita kerahkan seluruh kemampuan yang kita punya. Terus jangan pernah insecure sama yang lain. Dulu saya mungkin insecure nih, itu pas baru mau seleksi, tapi setelah ikut seleksi abaikan orang lain. Iya. Sekarang kita dulu. Bagaimana kitanya bagaimana kita dulu. Kita harus fokus satu tujuan. Kita harus masuk. Kenapa orang bisa, kita enggak? Gitu. Iya. Kita harus lebih dari orang lain. Orang makan nasi, kita makan nasi. Iya benar. Benar. Kalau orang makan beling, kita takut mungkin. Ya. Jadi kita kerahkan seluruh kemampuan kita yang penting. Kita kepada juri-juri kita tunjukkan semua apa yang kita punya. Ada kalimat, usaha tidak akan mengkhianati. Ya, benar-benar usaha, keluarkan dulu kemampuan, insecure lain. Kalau kita gitu, hasil itu ikuti proses kita. Jadi tips and trik saya seperti itu. Jadi harus mengkerahkan semua kemampuan apa yang kita punya, tunjukkan kepada juri, kepada yang lain. Nanti mungkin jurinya ada Kak Rani, ada Pak Iswan, mungkin Mbak juga kami tarik jadi juri, bisa. Bagian apa saya? Terus kata Pak Ian tadi, apa yang didapat setelah mengikuti Bujang Gadis? Banyak sekali Mbak. Mungkin ya. Awalnya saya nggak bisa nge-MC nih, dari saya pribadi. Nggak pede ya? Tapi di sana ada kelas khusus, nanti ada karantina dan sebagainya. Ada kelas khusus public speaking misalnya. Jadi yang awalnya kami nggak bisa, yang awalnya kami kaku ngomong di panggung, di atas panggung, di yang lain-lain, kami bisa seperti itu. Dan mungkin banyak sekali yang pelajaran yang harus dipetik dari Ikatan Bujang Gadis Kampus. Contohnya bakat saya nggak tahu loh saya bisa nyanyi. Saya nggak tahu loh suara saya mungkin nggak bagus-bagus amat. Cuman kalau di atas panggung pede gitu. Jadi selama ini jadi penyanyi kamar mandi ya. Iya benar. Benar sekali. Makanya di Ikatan Bujang Gadis Kampus ini banyak sekali pembelajaran dan jangan takut untuk mencoba. Karena kita batasnya sampai semester 5, Mbak. Sampai semester 5. Iya. Di atas itu kan mungkin ada kegiatan PPL, KKL, KKN tidak bisa memanage waktu. Jadi dari semester 1 sampai semester 5 bisa ikut. Kalaupun dia gagal di semester 2 masih bisa ikut di semester 4. Oke. Masih bisa ikut di semester selanjutnya. Di tahun-tahun selanjutnya. Karena Ikatan Bujang Gadis ini setiap tahun pasti ada. Oke. Pasti ada, iya Mbak. Nah kalau untuk tadi kan katanya tiap tahun ada ya. Kalau di masa pandemi ini sendiri gimana nih Pak? Kalau sekarang kita prihatin juga ya karena situasi kita kuliahnya masih daring ini Mbak. Kebetulan memang sekarang sedang libur ya kita ya karena semester masuk semester ganjil tahun Semester ajaran ganjil. baru Mbak 2020-2021. Mungkin September pertengahan atau nanti kita udah mulai ada kelas ya, kelas tapi tetap masih daring karena ikut protokoler kesehatan gitu dari pemerintah itu. Tapi ya kita berharap lah kalau pandemi COVID-19 sudah berangsur-angsur hilang, maka kita akan tetap memulai lagi aktivitas baru yang tentu saja kita harapkan apa yang sudah kita capai dan kita lakukan itu berjalan seperti biasa. Amin ya. Terutama yang kuliah tatap muka udah pada kangen ini. Adik-adik udah pada selama kangen. ini ngeliatinnya tuh di layar aja gitu ya Pak ya. Kita sekarang sedang WA, Tapi kurang cocok. Sudah ada planning Mbak. Sudah ada planning ya. Untuk masa pandemi ini untuk pemilihannya gimana sudah ada planning kan? Sudah ada planning. Iya, sudah disiapkan. Mungkin karantinanya melalui virtual. Iya, melalui Zoom mungkin. Masih gagasan tapi. Iya, masih gagasan. Karena situasi sekarang situasi sekarang ini. Setidaknya rencana itu sudah ada, tinggal sudah bagaimana ada. merealisasikannya. Benar. Oke. Baiklah untuk sahabat Eljon, kita break dulu ya Pak ya. Oke, silakan. Dan yang pastinya masih menyimpan banyak sekali pertanyaan, termasuk juga sahabat Eljon yang sudah bergabung. Kita dari tadi belum dengar suaranya Rani. Nanti setelah ini kami masih akan kembali untuk Anda, tetap di Talk Show bersama kami Universitas PGRI Palembang. Download aplikasi Eljon Media di App Store dan Play Store. Terima kasih Sobat Eljon FM, Anda masih terus bersama kami di The Talk Show hari ini. Special Weekend, The Talk Show masih menghadirkan narasumber dari Universitas PGRI Palembang. Sudah banyak ngobrol, dan ini kita memasuki sesi terakhir.
kebersamaan hari ini. Kalau dari tadi kita udah dengerin suara si cowok-cowok ganteng nih dari Universitas PGRI Palembang, yaitu BGK Universitas PGRI ya. Ini Dita mau ngobrol sama satu cewek cantik yang emang hari ini nemenin dua cowok ganteng ya. Iya Mbak. Banyak ngobrol juga, dan memang sama Rani ini bisa dikatakan alumni juga lah Pak ya, seperti belum itu ya. wisuda Pak. Tapi bukan alumni dari Universitas PGRI-nya, dari BGK-nya seperti itu ya. Seniornya seperti itu sahabat Eljon. Tapi meskipun ini tetap jadi senior yang apa ya, selalu memberikan banyak motivasi dan juga selalu membimbing para juniornya. Salah satunya itu adalah Julia. Iya, betul sekali. Oke. Nah, kira-kira ada tips khusus nggak sih dari Rani? Karena memang kita juga tahu ya, sebagai informasi juga sahabat Eljon, Rani ini merupakan mahasiswa berprestasi dan bahkan memang merupakan top 10 gadis serasan 2013. Kemarin ini ya. Iya. Fotogenik gadis kampus Universitas PGRI di 2017. Bisa dibayangin kalau udah fotogenik, dia nggak ngapa-ngapain aja udah enak lihat mukanya. Iya. Di sosmed di sosmednya juga bisa dikunjungin ya. Ya, langsung aja follow Mbak Rani Angga ini ya. Gitu ya. Nah, pasti itu. Ya. Rani ini juga merupakan ikon Be A Star 2017, fotogenik juga Duta KPU Sumsel 2018, berbakat Putri Sriwijaya 2019, juara 1 lomba kreasi tingkat kabupaten ya atau kota, dan juara 3 lomba tari kreasi se-Sumatera Selatan. Anak seni banget sahabat Eljon. Iya. Jadi apa ya? Bisa dilihat bagaimana Rani dan tentunya bagaimana Universitas PGRI juga selama ini selalu mendukung dan juga mensupport, bahkan menjadi wadah untuk bakat para mahasiswanya itu untuk bisa berkembang lebih baik. Nah, ini tadi ada tips khusus nggak? Karena memang kan ya, menjadi mahasiswa berprestasi itu tentu banyak pengorbanan nih. Dari Rani seperti apa? Iya Mbak. Halo semuanya, sahabat Eljon. Jadi di sini Rani mau bagi tips and trick menjadi mahasiswa yang berprestasi. Ya, kalau Rani sendiri sih ya, pertama itu kita harus tanamkan prinsip di mana kita harus menjadi lulusan yang berguna. Dalam artian bukan lulusan mahasiswa yang biasa saja, tapi luar biasa. Luar biasa ya. Nah, dalam tips and trick yang saya bagikan di sini, yang pertama itu kita harus mengetahui dulu potensi apa yang ada dalam diri kita. Seperti Rani sendiri, pertama kali baru masuk kuliah, belum tahu potensi apa yang ada di dalam diri Rani sendiri. Seperti dulu Rani sempat berpikir untuk masuk kampus Universitas PGRI Palembang itu kontribusi apa yang akan saya berikan kepada kampus saya. Karena semasa sekolah saya menoreh prestasi di tingkat sekolah. Yang kita ketahui bahwa prestasi di tingkat sekolah itu ruang lingkupnya masih kecil kan. Masih kecil. Sedangkan pada tingkat kampus itu ruang lingkupnya sudah luas. Yang kita ketahui banyak ada yang dari daerah, dari berbagai macam daerah, ya, ada pun yang dari luar kota. Nah, di situ saya sempat berpikir apa yang saya akan berikan kepada kampus saya. Tapi berkat dukungan dari dosen, berkat dukungan dari teman-teman dan orang-orang di sekitar menunjukkan bahwa kamu bisa, Rani. Kamu harus bisa nampilin apa yang kamu punya. Terus dibukalah pemilihan Bujang Gadis Kampus Universitas PGRI Palembang. Itu. Luar biasanya, Universitas PGRI Palembang dapat menyetarakan dengan kampus-kampus lain yang dimana setiap kampus itu sudah memiliki ikon kampusnya masing-masing. Dan kampus Universitas PGRI Palembang bisa menyetarakan dengan kampus-kampus lainnya. Itu ya. Nah, termasuk angkatan yang pertama kita Pak ya, Rombongan Rani ya. Rombongan Rani termasuk angkatan yang pertama. Sebelumnya tahun 2013 atau 2014 Pak? 2014 itu pernah ada pemilihan Bujang Gadis Kampus Universitas PGRI Palembang, tapi terhenti. Mungkin kita tidak tahu problemnya apa, tapi
sejak pemilihan Bujang Gadis kampus Universitas PGRI Palembang di angkatan Rani, itu kayak semua orang-orangnya itu kayak berprinsip harus terjalan sampai kami selesai pun harus tetap berjalan. Turunlah ke rombongan si Juli, angkatannya si Juli. Jadi harus ada regenerasi setiap tahunnya. Nah, terus untuk menjadi mahasiswa berprestasi juga, kita itu harus terima saran dari teman-teman semua. Jangan selalu benar dengan diri kita sendiri. Jadi jadikan saran teman-teman itu sebagai perbaikan untuk diri kita sendiri. Mau menerima masukan dari orang lain. Mau menerima masukan dari orang lain. Nggak jumawa juga nih Pak ya. Seperti itu. Jadi memang banyak, salah satunya ya bagaimana kita mengendalikan diri ya juga ya Pak ya, benar. untuk tetap mau tetap apa sih? Ya, mendengar masukan dan juga mencari ilmu dan terus mengembangkan diri juga gitu kan ya. Nah, tapi kalau misalnya menghadapi pesaing seperti apa nih? Karena tentu kan ya, dalam apa yang sudah Rani capai itu tentunya banyak pesaing-pesaing di setiap proses yang Rani jalani. Bagaimana cara Rani menghadapi pesaing dalam meraih gelar ini? Cara menghadapi pesaing itu yang pertama kita harus be confident. Kita harus percaya diri, kita harus yakin. Awalnya memang seperti Juli bilang bahwa kita selalu ada sifat insecure saat kita berhadapan dengan pesaing-pesaing kita. Tapi kalau Rani sih menanamkan sesuatu kata-kata yang dimana setiap perlombaan itu kalah menang itu urusan belakang, yang terutama kita harus bisa menampilkan yang terbaik di antara yang terbaik. Jadi saat kita akan mengalami kegagalan, bukan berarti itu kegagalan. Jika kita menerima sesuatu hal yang tidak kita harapkan, kita tidak akan merasakan sakit hati ataupun iri kepada pesaing kita tadi. Benar. Karena kita udah membentengi diri kita sendiri juga betul. Ya. Jadi apapun yang terjadi, yang pasti kita sudah memberikan yang terbaik. Beralih ke pertanyaan WhatsApp nih. Ini ada Mifta dari Bukit Besar ya. Akhirnya kita kembali ke Bukit ya. Karena tadi daerah Banyuasin ya. Mau tanya dengan Kak Rani atau Kak Juli nih, katanya seperti itu. Apa pesan buat adik-adik yang baru akan kuliah dan sudah kuliah di Universitas PGRI? Nah, ini dia bagi yang calon dan sudah menjadi mahasiswa. Silakan dari Rani atau Juli. Untuk calon adik-adik mahasiswa Universitas PGRI Palembang, kalau Rani sih yang penting kalian itu harus tetap dengan tujuan yang pertama. Tujuan pertama kalian itu kuliah. Tapi tidak disalahkan jika kalian ingin mencari koneksi di luar perkuliahan. Karena dari koneksi itulah kita untuk mencapai sebuah kesuksesan. Terus untuk adik-adik yang baru mau masuk, yang utama semangat dulu. Semangat bahwa kalian yakin harus ada target untuk menyelesaikan kuliah kalian sampai berapa tahun. Biar ada tujuan dalam perkuliahan kalian. Mungkin itu saja. Mungkin ada tambahan dari Juli. Juli, gimana? Ya, untuk adik-adik yang baru mau masuk kuliah, mungkin kalian jangan cuman kuliah aja Palembang. Rugi kalau cuman kuliah aja. Cari referensi, cari kemampuan yang bisa kalian kuasai nantinya. Itu juga sebagai tombak awal untuk kalian nanti ke dunia pekerjaan. Ya, jadi jangan cuman kuliah, datang kuliah pulang ke kosan, jangan. Kalau yang dari anak rantau, rugi besar. Kita harus banyak UKM di Universitas PGRI Palembang yang bisa diikuti, yang bisa sesuai kemampuan kalian. Jadi di situ bisa mengembangkan diri kalian, mengembangkan kemampuan kalian juga. Itu saja sih. Itu mungkin aja ya. Kalau dari Bapak nih, gimana nih Pak? Mungkin menanggapi dari pertanyaan Mifta juga. Ya, kita pada prinsipnya kan welcome nih Mbak dengan siapa saja yang mau bergabung di kita, terutama adik-adik yang memang punya keinginan untuk
mengembangkan diri seperti mereka ini. Ini tadi. Jadi kan yang jelas saya selalu wanti-wanti ketika mereka bergabung itu, pertama kan ada tujuan yang ingin dicapai itu, misalnya terus tepat waktu, itu kan tugas kita. Kemudian berprestasi akademik, tugas kita juga. Kemudian mereka bisa menempatkan diri bahwa kuliah itu tidak seperti sekolah misalnya. Jadi saya kebetulan ngajar semester 1, Mbak. Jadi dari awal itu sudah, ketika mahasiswa saya ajar itu udah kasih gambaran-gambaran bagaimana menjadi mahasiswa yang diinginkan oleh kampus itu. Jadi kalau seperti dibilang Juli tadi, kuliah pulang ya nggak dapat apa-apa, betul, karena banyak berproses. Kalau tidak prosesnya seperti itu, ya benar kata Rani juga, nggak mungkin bisa up gitu. Nah inilah yang peran kaminya di situ, Mbak. Jadi buat adik-adik siapa tadi yang dari Bukit itu, Mbak Miftah, silakan saja bergabung di kami. Terus adik-adik juga yang lain yang memang ingin mengembangkan kemampuan akademis, kemampuan personal, kemudian kemampuan kepribadian dan lain-lain, ada semua di situ. Tinggal bagaimana kita memanage itu. Karena apapun ceritanya di kampus ya harus selesai, Mbak. Iya, kalau nggak selesai kan, walaupun hebat tapi kuliahnya nggak selesai kan, yang merugikan yang bersangkutan juga. Karena untuk level berikutnya misalnya kerja kan tetap ijazah SMA yang dipakai. Kan rugi udah sekian tahun mengorbankan biaya, dana, perasaan. Ya benar. Perjuangannya luar biasa kan. Kita udah tahu, kuliah itu gitu. Seperti si Juli sampai sekarang nggak punya pacar, Mbak. Wow. Artinya kan turun pamor dong, Pak. Artinya kan tetap pada fokus lah begitu. Kalau mereka sudah punya keinginan seperti itu, ya semuanya dari tidak tahu, Mbak, di kampus itu. Karena berbeda kampus dengan sekolah. Ketika mereka sudah memahami dunia kampus itu seperti itu, insya Allah dia seperti mereka ini, lulus tepat waktu, berprestasi di kampus, dan rata-rata mereka dapat beasiswa ya. Yang seperti itu peluangnya beasiswanya besar. Jadi ya, bisa membantu juga keuangan untuk misalnya SPP ya. Karena memang dari PGRI juga ada program beasiswanya, Pak ya. Nah, itu kan diapresiasi maksudnya begitu, Mbak. Jadi ketika lomba juga menang, mereka juga dapat untung dari situ. Dapat nama, dapat uang, dan mereka bisa up juga di situ. Nah, ini juga seperti si Juli ini kan sebenarnya dia terikat secara tidak langsung. Misalnya sekarang dia berperan untuk mempromosikan kampus, Mbak, lewat video kampus. Video promosi dia yang harus nongol di situ. Karena kewajiban dia menyampaikan pesan-pesan yang ingin disampaikan melalui ke khalayak begitu, promosi kampus melalui Bujanggadis kampus. Ini loh Indonesia PGRI, silakan kalian bergabung gitu. Karena kalau lewat langsung dengan mahasiswa kan pendekatannya saya rasa lebih bagus gitu. Karena bahasanya bahasa anak muda. Bahasa anak muda ya, Pak ya. Kalau kita kan udah kelewat. Udah kelewat ya, Pak ya. Oh gitu. Nah, jadi silakan saja deh Mifta. Kalau siapa saja, kita sampai Oktober ini masih menerima mahasiswa baru ya. Alhamdulillah terus bertambah, dan kita berharap kawan-kawan yang ingin bergabung nggak usah ragu deh. Yakin saja bahwa bergabung Universitas PGRI Palembang banyak banget manfaatnya. Dan itu juga bukan hanya sekedar untuk urusan kuliah saja, tapi juga kemampuan pengemapan. Dan rata-rata alumni kita udah pada kerja kan? Iya, sudah banyak. Ya, apalagi karena sekarang guru itu sudah luar biasa peminatnya ya. Jadi ada program studi pendidikan guru sekolah dasar yang beludak, Mbak. Yang beludak itu ya. Mahasiswanya luar biasa. Dan sekarang juga masih trendingnya seperti itu. Tapi kita banyak juga ada olahraga, ada PAUD ya, ada BK, ada seni tadi, seni pertunjukan, kemudian PGSD, Fakultas Ekonomi juga ada di situ, ada Fakultas Perikanan, ada Fakultas MIPA, dan ada juga teknik. Nah, silakan, kan minat juga, Mbak. Kalau mereka punya minat ke teknik, tetap bisa gabung seperti adik-adik ini, karena itu kegiatan kampus, bukan hanya kegiatan di fakultas, tapi juga di universitas. Nah, nanti peran mereka ketika keluar itu kita jembatani deh. Karena itu kan sudah menjadi kewajiban juga buat kita, Mbak. Kalau lihat adik-adik ini berhasil kan yang senang kita juga kan, Mbak. Benar meskipun sekali. Kita nggak berubah seperti ini. Tugas kita, Mbak ya. Iya, benar gitu. sekali. Mungkin itu adik-adik, terima kasih. Oke. Dan memang pertanyaan dari Miftah tadi udah mengantarkan kita di menit terakhir nih Pak untuk kebersamaan The Talk Show. Ngobrol sama Pak Iwan ini berasa sebentar banget ya. Jadi rasanya waktunya kurang aja. Tapi Pak, next time kita bakal ketemu lagi. Insya Allah, Mbak, Insya Allah. Dan pastinya mungkin dengan pembicara
dan juga tema topik yang berbeda dan makin menarik. Dan yang pasti kita tunggu juga mahasiswa berbakat lainnya. Insya Allah, Mbak. Dari PGRI ya. Siap kita tampilkan. Siap. Mungkin terakhir masih ada yang ingin disampaikan, mungkin dari Juli, Rani atau juga Pak Iwan. Silahkan untuk sahabat Eljon. Ya, untuk kalian di luar sana yang bingung mencari kuliah, pilihlah kuliah di Universitas PGRI Palembang, karena universitas ini menjadi wadah untuk kalian ke dunia pekerjaan nantinya. Karena di sini tidak hanya diajarkan tentang kuliah, tidak hanya diajarkan tentang pembelajaran, tapi juga di luar pembelajaran yang kita bisa gapai. Mungkin jadi pilihlah kuliah di Universitas PGRI Palembang. Oke, itu. Kalau dari Rani? Untuk adik-adik semua, ayo masuk ke Universitas PGRI Palembang yang kita kenal dengan Universitas Melaju dengan mutu. Yes. Oke, itu dia. Dari Pak Iwan sudah? Silakan adik-adik bergabung bersama kita seperti yang dibilang Kak Rani dengan Kak Juli tadi, bahwa kita welcome buat adik-adik yang mau bergabung di situ. Yakinlah bahwa itulah masa depan kalian ya. Dan kita berdoa juga apa yang menjadi kendala kita karena pandemi, Mbak ya. Pandemi COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kuliah seperti yang diharapkan tatap muka secara normal, meskipun di era new normal, Mbak, tapi kita berharap seperti itu. Dan ini tentu saja ketika kita bisa berinteraksi langsung, tentu maknanya berbeda ketika kita hanya lewat online gitu, Mbak. Nah, itu harapan kita semua. Dan sekarang yang jelas silakan bergabung adik-adik, karena kita masih membuka pendaftaran sampai bulan Oktober untuk penerimaan mahasiswa baru. Itu aja, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kebersamaan hari ini dan untuk sahabat Eljon yang sudah ikut berpartisipasi. Tadi ini ada Rahmat, ada juga Pak Ian ya, dan juga Miftah yang sudah bergabung. Terima kasih. Jadi Anda bertiga bisa mengambil bingkisan dari Universitas PGRI ya. Ada goodie bag, Mbak. Oke, ada goodie bag ya dari Universitas PGRI Palembang. Langsung datang ke humasnya, ambil di sana ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Mbak. Oke, untuk Juli dan juga Rani yang pagi hari ini sudah banyak memberikan informasi. Oke, sebagai banyak informasi positif dah ya untuk semua sahabat Eljon yang ada di luar sana. Nita Fatan pamit dan juga bersama ketiga narasumber. Always remember, be fresh and keep smiling wherever you are. See you and goodbye.